Nah, halo, kembali lagi sama gue di sini. Sama temen gue nih, Jonathan. Kemarin kita udah berbincang sama Jonathan nih tentang mengenai apa sih Indonesia Emas di 2045 ya, Jo? Kira-kira teman-teman paham nggak ya tentang Indonesia Emas di 2045? Entah berjalan atau enggak, entah menjadi salah satu polemik perbincangannya si perbincangan semata atau hanya sekedar akan dilaksanakan tapi nggak tahu kapan. Mungkin ada Jonathan. Iya. Jonathan gimana? Kalau yang kita tahu seperti kayak 2045 nih, Indonesia Emas atau SDGs ya. Ya, betul. Terus Kemarin gue lupa tuh SDGs itu apa. SDGs itu sama aja kayak Indonesia Emas, kayak kedepannya nanti pas 2045 untuk menyambut 100 tahun Indonesia seperti itu. Ya, ya. Terus kita juga bakalan nih interview beberapa teman kita. Ya. Tapi tunggu dulu, sebelum interview gue ada informasi juga nih tentang Indonesia Emas 2045. Apakah Indonesia Emas akan berjalan ketika nantinya bakalan benar-benar terjalan atau enggak? Informasinya yang gue baca, Indonesia Emas 2045 akan berjalan hidup katanya, tapi masih beberapa hal yang harus dirancang karena benar 2045 itu nanti pas di 100 tahun Indonesia. Tapi kita merdeka. Iya, tapi kita nggak tahu nih kita masih ada di 2045 atau enggak, kan? Tapi nyatanya semua sudah dirancang dari strategi anak-anak yang berpendidikan, kuliah, yang mencari sosialisasi di luar gitu, untuk pendidikan di bangku-bangku kuliah. Dan benar tadi kata Jonathan, kita udah bakal wawancara teman-teman kampus Undira khususnya karena gue menggunakan kuliah di Undira ya, bukan promosi tapi emang nyatanya. Oke, mungkin langsung aja kita ke video yang ini. Oke, kembali lagi bersama gua Revi. Gua akan mewawancara beberapa mahasiswa Undira mengenai Indonesia Emas. Apa sih Indonesia Emas? Kita udah kedatangan teman kita, mahasiswa dari Undira juga. Kak Tere, boleh disamping? Ya, bersama gua Kak Tere. Kak Tere dari jurusan apa, Kak? Aku dari teknik sipil. Kak, aku mau nanya apa sih Indonesia Emas? Kira-kira Kak Tere tahu nggak ya di 2045 nanti? Kak Tere di Indonesia Emas itu apa sih kedepannya akan kayak gimana sih? Apakah akan berjalan dengan baik atau enggak? Atau bisa menjadi seseorang, apa bisa menjadi Indonesia yang lebih baik? Yang masuk tuh sendiri sih tinggal. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, tadi kita udah bersama Kak Tere dan Kak Tere berpendapat bahwasanya Kak Tere nggak tahu tentang Indonesia di 2045. Mungkin narasumber kita yang kedua, teman saya juga dari Undira. Tampilkan narasumber yang kedua dari mahasiswa Undira, silakan Kak Ajima. Ya. Oke, gue udah bersama Kak Ajima. Kak Ajima ada semester berapa kan dan jurusan apa? Semester 7 dari komunikasi. Kak Ajima tahu gak ya sertifikat Indonesia Emas di 2045? Pernah dengar ya? Oke. Kalau menurut pendapat Kak Ajima nih, Indonesia Emas di 2045 gimana sih, Kak? Itu sebenarnya kan bisa dibilang kayak harapan ya, kayak program yang harapannya nanti di 2045 menciptakan generasi yang emas lah, maksudnya unggul kan. Nah itu yang mungkin kalau menurut aku sih itu suatu harapan yang bagus. Nah, cuman tinggal bagaimana proses ke arah sananya itu bisa lebih baik. Jadi kayak potensi dari generasi sekarang tuh mungkin bisa lebih dengan baik lagi juga dari misalnya tingkat yang lagi dan gimana pokoknya gimana cara ke arah sana lebih baik. Jangan cuma harapannya pengen emas pengen unggul generasinya tapi malah sekarangnya tapi sekarang udah bentuk gitu. Kalau tadi kayak menurut Kak Ajima Indonesia Emas di 2045 bakal terlaksana. Nah itu balik lagi gimana generasi sekarang sih. Cuma kalau dilihat sebenarnya anak-anak Indonesia itu berpotensi ya untuk ke arah sana. Nah gimana cara mewadahinya itu
ke arah sananya bisa terlaksana dengan baik aja sebenarnya gitu sih. Jadi tinggal prosesnya aja. Kalau bibit-bibitnya mah udah ada kelihatan. Artinya adanya sudah terlihat tapi kita nggak tahu udah dibuat gimana. Iya. Oke, terima kasih Kak Ajima atas waktunya. Terima kasih teman-teman dan kembali lagi di next review. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman mahasiswa Undira. Perkenalkan aku Rebi dari semester 5. Ini mau wawancara sedikit. Kita dan narasumber, ada 3 narasumber dari Kak Kurnia. Boleh diperkenalkan Kak Kurnia Ulian Nur Fadilah, silakan. Halo, assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, aku Kurnia Ulian Nur Fadilah dari semester 4 jurusan Ilmu Komunikasi. Terus selanjutnya ada Mas Raffi, silakan Mas Raffi, boleh memperkenalkan diri. Halo Kak Redi, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi dari jurusan Ilmu Komunikasi dengan penjurusan Public Relation semester 6. Oke, terima kasih Kak Raffi, salam kenal. Selanjutnya ada Kak Vivian Natania, salam kenal Kak. Ya, salam kenal Kak Redi, Kak Raffi, Kak Yonatan, sama Kak Kurnia. Aku dari Prodi Manajemen semester 2. Oke, makasih Kak. Kita lanjut ke pertanyaannya. Jadi ada beberapa faktor kayak di Indonesia itu kan ada namanya Indonesia Emas 2045. Kira-kira teman-teman pada tahu nggak ya tentang hal Indonesia Emas di 2045 itu? Mungkin dari Kak Dila dulu, silakan. Indonesia Emas 2045 itu Indonesia di mana memiliki gagasan yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur, serta sumber daya manusia yang lebih unggul. Oke, menurut Kak Dila di 2045 nanti bakalan bisa tercapai nggak ya kira-kira visi misinya di generasi sekarang? Apa bakalan menurut Kak Dila sendiri, apakah di 2045 nanti bakalan tercapai semua visi misinya dari yang sudah ditentukan atau hanya sekedar wacana aja? Akan terjadi atau enggaknya ini kan pandangan subjektif ya, dan itu pun tergantung sama generasi yang sekarang, karena 2045 ini sangat mengandalkan generasi muda Gen Z, anak-anak kelahiran dari tahun 97 sampai 2000, karena kan kita yang bakalan jadi pemimpin di masa depan. Kalau menurut aku pribadi tergantung dari sistem pemerintahan dari sekarang ini. Sistem pendidikan itu juga ngaruh. Oke, keren banget jawabannya. Mungkin ada teman aku nih, Kak Jonathan, mungkin ada yang mau ditanyain dulu Kak Jonathan. Ya, makasih Mas Redi. Tapi siapa dipanggil anaknya Kak Dila? Iya, boleh. Tapi Kak Dila untuk menyambut 2045 ini apa aja sih kayak rencana persiapan Kak Dila untuk Kak Dila sendiri gitu? Berarti ini lebih ke pribadi ya? Ya, kalau misalkan dari pribadi Kak Dila sendiri. Ini kan bisa dikaitkan dengan cita-cita ya. Kalau aku pribadi mempersiapkannya dengan mulai dari sekarang ini, aku masuk kuliah karena aku punya tujuan untuk jadi guru. Emang kebetulan cita-cita aku mau jadi guru SD, SMP, sama SMA. Kenapa SD? Karena aku mau menanamkan juga anak SD, karena anak SD sekarang tuh pemikirannya menurut aku pribadi lebih maju. Jadi anak SD kayak anak SMP kayak anak SMA, anak SMA kayak anak kuliah. Dari pemikiran, gaya, itu juga kan pengaruh dari globalisasi ya. Aku pengen punya tujuan untuk berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju. Oke, makasih Kak Dila.
kasih Kak Dila. Mungkin dilanjut dari Kak Raffi. Menurut Kak Raffi nih di Indonesia Emas 2045 apakah akan berjalan secara baik? Kulturalisasinya akan benar-benar terstruktur atau hanya sekedar wacana aja? Tapi Kak Raffi sebelumnya tahu ya Indonesia Emas 2045 itu. Tahu sedikit sih tentang gambaran besarnya, isi dari itunya aja. Cuman kalau entah nantinya 2045 jadi atau tidaknya tergantung dari generasi kita, yaitu generasi Gen Z, yang akan kita baca bagaimana nantinya apa yang kita lakukan, karena kita sebagai mahasiswa dan pemerintah sendiri pun sebenarnya menyiapkan sebagai agenda perubahan tahun 2045. Tidak adanya misi dari 2045 ini sebenarnya mau kapanpun itu balik lagi ke pemuda di Indonesia mau memajukan bangsanya atau tidak. Saya. Oke. Ya, mungkin Kak Jonathan ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan lagi Kak? Silakan. Ya, makasih. Salam kenal ya, tapi yang aku mau tanya sih sama yang kayak tadi rencananya nih Kak Raffi untuk menyambut 2045 di Kak Raffi sendiri ada rencana apa sih, kayak misalkan cita-citanya ke depannya seperti apa, terus apa yang mau dilakukan sampai cita-cita itu tercapai gitu. Kalau untuk rencana dan wacana yang ingin dipersiapkan yang seharusnya saya pribadi menuju Indonesia 2045, yang seharusnya yang saya lakukan ialah pertama berkontribusi pada sektor GDP kalau bisa, karena Indonesia sendiri kan masih bergantung pada impor, barang-barang impor. Makanya untuk bisa menaikkan GDP dan menguatkan rupiah perlu menjadi wirausaha atau menjadi bisnismen seperti itu. Jadi dengan bukannya bisnis, kita bisa membuka lapangan pekerjaan dan memperluas sektor di industri lokal. Itu kayak Jonathan. Keren. Oke, makasih Kak Raffi, bagus sih ya jawabannya. Jadi kayak lebih ke dia kayak pengurangan masyarakat penganggur di Indonesia ya Kak Raffi, kurang lebih seperti itu ya. Oke, Ya, kita benar. lanjut. Oke, Kak Raffi dan Kak Dila, terima kasih jawabannya. Kita lanjut ke Kak Fian ya. Halo Kak Fian, udah bisa dengar aku? Iya Kak. Iya, Kak Fian aku mau nanya. Kak Fian tuh tahu nggak ya kira-kira tentang Indonesia Emas di 2045 nanti? Iya, Dan aku tahu tentang Indonesia. iya, kan ada beberapa wacana di 2045 nanti kan Indonesia kan akan menggelar GS apa Jo? Masih di mute Jo. Indonesia Ya, Emas sorry. lah ya. Indonesia Emas atau yang bisa kita sebut sebagai, aduh tiba-tiba lupa lagi namanya, ya kurang SGS lebih apa sih lupa deh. ya, bahasa gampangnya sih Indonesia Emas. Iya, Indonesia Emas. Kira-kira Kak Fian tahu nggak ya Indonesia Emas 2045 nanti itu kira-kira seperti apa sih gambarannya menurut Kak Fian? Dan apakah nanti di 2045 itu Indonesia Emas akan benar-benar terjalankan atau hanya wacana saja? Kalau dari pengetahuan aku, Indonesia Emas 2045 itu yang lebih luas untuk mencapai Indonesia Emas. Terus juga salah satu penting dalam perjalanan menuju dengan tujuan target kemajuan yang lebih Oke, keren sekali jawabannya dari teman-teman semua. Jadi aku sedikit menggambarkan juga ya tentang Indonesia Emas itu. Nyatanya Indonesia Emas itu memang bakalan direalisasikan entah kapan, tapi sejauh ini yang aku ambil kesimpulan garis besarnya dari Kak Adila dan Kak Raffi dan Kak Fian itu
garis besarnya adalah kita semua akan menuju Indonesia Emas 2045 dengan cara kita belajar dengan sosialisasi, berkembang dengan kebaikan kita sendiri gitu. Terus menjadi evaluasi buat diri kita dan kedepannya nanti. Kita nggak tahu di 2045 nanti akan terjadi apa. Apakah memang Indonesia Emas itu akan benar-benar akan benar-benar diperjalankan, bakalan berjalan, terrealisasikan, atau hanya sekedar wacana. Tapi kita kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita memperkuatkan diri kita dengan cara belajar, dengan cara evaluasi diri, dengan cara mengembangkan pengetahuan kita. Ya salah satunya ya kita belajar di bangku kuliah pendidikan gitu. Mungkin dari aku gitu aja. Mungkin dari Kak Jonathan ada yang ingin ditambahkan lagi, Kak? Ya dari aku sih kita bisa lihat sendiri ya Mas Feby, kalau teman-teman kita tuh kayak punya cita-citanya tuh bagus-bagus ya untuk menyambut 100 tahun kemerdekaan Indonesia di 2045 tepatnya gitu. Nah, itu dia macam kita. Dari 5 narasumber ya, Jo. Yang satu tahu, yang satu nggak tahu, yang satu juga mungkin dia tahu tapi nggak tahu gimana jelasnya. Tapi rata-rata pada tahu semua ya. Ya, tahu semua. Tapi mereka juga udah kayak punya rencananya nih kayak Iya, ke depannya iya. seperti apa seperti itu. nah, jadi teman-teman yang nonton video ini maupun nggak menonton tapi harus nonton ya. Jadi semua biar tahu nih Indonesia Emas 2045 itu bakal berjalan atau enggak, bakalan kita ada atau enggak di situ, atau gue yang jadi presiden nanti 2045, Amin ya. atau Jonathan jadi menteri, atau yang videoin jadi gubernur IKN ya. Nah, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya, basa-basinya, biar nggak bosen, biar nggak apa ya, biar nggak bosen lah. Langsung aja dikubur-kuburnya. Assalamualaikum semuanya.